Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan sebuah video wawancara. Jadi, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Munir, dari Polsek Torjo. Saya mau minta izin kedatangan kami di sini ingin melakukan wawancara mengenai hukum yang diajukan oleh masyarakat dan wilayah Kecamatan Torjo ini, Pak. Oke, baik, Pak. Langsung ke pertanyaan yang pertama, Pak. Apa saja sih, Pak, pengertian hukum menurut Bapak? Sepengetahuan saya, ya, hukum adalah kumpulan dari norma-norma atau sanksi-sanksi yang melekat pada kehidupan. Salah simpel itu, kalau kita merujuk pada para ahli hukum yang melebar, kenapa saya bilang melebar? Sesuai dengan olah pikir sendiri. Itu pun juga dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku di wilayah masing-masing. Contoh, ada hukum adat, dan ada hukum kehidupan berbangsa dan negara. Kalau berbangsa dan negara kita hantam-hantam ke adat itu kita nggak jalan, karena masih ada. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas pertanyaan ulangannya, Pak, sudah dijawab. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja, Pak, bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Torjo ini? Itu yang saya terjadi karena ini ya terkait harkam tikmas ya. Jenis pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat yang sering terjadi adalah pelanggaran lintas. Karena maklum, kalau hukum ditegakkan betul-betul, konflik akan terjadi. Maka kita adalah persuasif, door-to-door lewat tabim mas, misalkan pelanggaran dapat yang umum tegur, ya itu yang sering. Lanjut yang kedua di sini yang sering adalah curanmor, pencurian kendaraan motor, dan surat pencurian dan pemberatan. Yang sering itu fluktuasi. Bisa minggu ini ada, bisa minggu depan juga. Tapi kalau di total biasanya satu bulan ini satu atau dua. Dan ini masukan buat sampean plus ini karena disampaikan. Yang sekolah yang tidak pakai helm berapa persen? Kalau sekolah alhamdulillah SMA Torjo ini, Pak, menegakkan untuk kedisiplinan sekolah semisal pakai helm, berkendara, ataupun pakaian. Kita membahas tentang helm, Pak, ya. Kalau helm sekarang alhamdulillah seluruh siswa Torjo sudah memakai semua. Kalau tidak pakai itu tidak boleh masuk ke wilayah sama satu. Inilah yang saya maksud, kita harus persuasi. Kita ada diskusi bahwa namanya keluar dari rumah, mau 1 meter, 2 meter, namanya keluar, resiko laka itu ada. Banyak terjadi di lapangan, enak tengok-tengok di pinggir remong campur mobil, iya kan? Banyak alasan orang-orang yang sekitar lingkungan wilayah hukum Polsek Torjo. Ketika kita tegur, rumah saya di sini, Pak, saya ke sawah, Pak, sebentar, Pak, antar anak. Nanti saya jawab, Bu, misalnya di depan takdir sama laka gimana? Hanya 1 meter aja. Dan saya jawab, iya, Pak, maaf. Bukan kita adakan penindakan. Penindakan bukan solusi yang utama. Itu solusi paling terakhir. Itu pun kita melangkah menunggu ada PR.
zebra, obat tidak berlantai. Tapi kalau sifatnya yang hunting, temu kulit di depan mata, Bu, Pak, berhenti dulu, kita edukasi. Saya yakin yang masuk ke SMA salah satunya itu ada edukasi dari polisi. Betul nggak? Baik, untuk pertanyaan ketiga, apa saja bentuk-bentuk perlindungan hukum yang sering diajukan masyarakat Sidoarjo? Perlindungan hukum. Ya, itu salah satu yang sekarang lagi tren adalah ada gawe. Tong ngomong no gawe gak saiki? Itu dari warga minta perlindungan keamanan terkait dengan keramaian masyarakat, kompleks, ya. Itu levelnya ada. Kalau level penyanyi daerah cukup kompleks. Tapi ketika sudah monata yang besar-besar, kita hanya merespon. Yang memberikan surat perintah adalah Polres. Polres pun ketika yang besar sekali ini kita izin ke Polda. Itu ada, hierarkinya ada. Ya, yang paling sering memang itu perlindungan itu. Kalau misalnya pengawalan dan sebagainya, saya kira bisa. Cuman kita yang melangkah adalah datang kita patroli ke objek vital. Objek vital itu apa? Pabrik, itu kita kerjakan. Itu termasuk minta perlindungan. Kita kerjakan tiap hari. Tiap hari. Kita patroli ke pabrik, ke hujan, kita sampaikan kesampaian Kapolres, Pak, tiket jangan tidur, Pak, tiket jangan hanya satu orang. Ketika sama di lakban, bagaimana kamu bisa teriak-teriak? Kalau tidak, kalau dua orang, ketika ada apa-apa, satu dikerjain, satu bisa melarikan diri. Paling tidak itu, syukur-syukur misalnya pengawalan pengamanan satu titik, paling tidak mungkin 3 orang. Pabrik apa harus ini. Kenapa? Ya itu kalau ada apa-apa, satu dibekap, satu lagi itu satunya masih jangan ya, ini yang sering ya. Untuk pertanyaan keempat, Pak, faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggaran hukum yang sering terjadi di wilayah Sidoarjo? Faktor-faktor ini itu orang masih menganggap padahal laka-lantak ini satu dasar. Laka-lantak hampir tiap minggu ada. Minggu ini sudah ada, itu buktinya ada BBM, ada laut peta, jalur Sidoarjo ke arah Banjar. Alhamdulillah korban tidak apa-apa. Kebetulan saat itu keseper gitu ya. Sempat kita bawa ke rumah sakit. Saya kaget sempat makan-makan. Ternyata setelah kita penanganan pertama, saya korban jadi harapan saya sampaikan tidak perlu banyak orang. Bisa mewarnai satu kelas, satu sekolahan, itu sudah cukup. Karena nggak mungkin kita sampai bisa menguasai seluruh penduduk Indonesia, khususnya di Sidoarjo. Karena gampang kita itu yang terjadi masalah. Untuk yang kelima, Pak, apakah penegakan hukum di wilayah Sidoarjo sudah diterapkan secara maksimal, Pak? Maksimal itu pengertian maksimal. Dalam bidang apa sih? Penegakan hukum dirinya ada namanya internal ke dalam. Polisi itu ada profesi. Salah di sini, ya salah di sini ada profesi. Paminalnya itu internal. Ya keluarnya kita biasakan tiket ini tujuannya untuk mengawal hukum yang ada di wilayah itu ya.
jelas kehadiran polisi di tubuh masyarakat walaupun ada bahasa miring-miring kita tetap fokus melaksanakan orang-orang tadi jelas kita tentu saja Mungkin ini saja Pak dari kami 5 pertanyaan tersebut. Mohon maaf bila kami ini mengganggu Bapak. Dan saya berterima kasih kepada Polsek Sutorjo dan tentunya Pak Munir. Khusus saya mengharap betul mengharap pada penanjur sebagai perwakilan sampaikan ke siswa-siswa kalau perlu pada saat apel upacara itu ya ada kan bisa sampaikan berani, harus berani awali segala urusan itu berani, salah nomor 20 berani dulu karena pasti hidup itu ada salah itulah untuk evaluasi. Nah, apa yang kamu pertanyakan kesimpulannya di sini kan terkait dengan hukum. Nah, itu sudah sampaikan bahwa hukum itu melekat, sanksi-sanksinya melekat. Indonesia negara hukum, siapapun yang melanggar dipastikan hukum akan ditahan. Hukum selembar kertas kalau dibaca oleh polisi, kejaksaan sebagainya ini bisa bicara, bisa menangkap itu bisa memasukkan penjara dan sebagainya. Artinya apa? Tolong adik-adik mulai miring-miring sebagainya atau pelanggaran helm sebagainya berpunya silakan koordinasi dengan kami Jabara. Nanti saya bantu ya, saya bantu karena ada kelompok umur pasien bed minimal kalau CC berapa umurnya pastikan itu Mas Rando data yang umur 17 dan sudah punya SIM umur 17 belum punya SIM nanti bagian sama saya inilah maksud dari kehidupan itu harus ada namanya koordinasi. Tahu koordinasi? Apa? Ada nasi. Harapan saya tidak apa-apa bisa menggunakan ini untuk menjadi ya. Itu yang bisa sampaikan. Salam pada sekolah dan seluruh jajarannya. Maaf, manakala polisi kurang maksimal dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan dalam video kami. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.